Pernahkah Anda berpikir bahwa kalau kita menjadi pribadi yang menarik, maka ilmu yang kita berikan kepada murid kita akan dengan mudah tersampaikan dan terinternalisasi kepada pribadi murid-murid kita? Oke, lantas bagaimana caranya menjadi guru yang menarik? Ikuti terus. Baik sahabat Lorong Edukasi, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi guru yang menarik? Baik, yang pertama adalah agar kita bisa menjadi guru yang menarik adalah kita harus mampu menjadi teladan bagi murid kita. Ingat, bahwasanya seorang guru itu adalah digugu lan ditiru. Artinya apa? Bahwa seluruh perilaku kita, seluruh tindak tanduk kita akan diamati, akan diawasi oleh seluruh murid kita. Sehingga kita harus mampu menjadi role model yang bagus bagi mereka. Ketika kita menanamkan nilai-nilai kejujuran, maka otomatis diri kita harus mencerminkan perilaku tindak tanduk yang mencerminkan kejujuran tersebut. Apalagi sekarang menjadi seorang guru di hadapan pada tantangan yang tidak mudah. Kita lihat bahwa seorang koruptor yang saat ini rame-rame divonis bebas ya, padahal belum menyelesaikan masa tahanannya, itu adalah orang-orang yang berpendidikan. Bayangkan itu, seperti jaksa Pinangki dan lain sebagainya, itu para koruptor itu adalah orang-orang yang berpendidikan. Tapi mereka melakukan tindakan korupsi, kemudian mereka dipenjara, divonis ya, kemudian dipenjara. Namun pada akhirnya mereka akhirnya bebas bersyarat baru-baru ini. Rame-rame bebas bersyarat, belum menyelesaikan masa tahanannya, kemudian mereka bebas bersyarat. Ini tentu menjadi contoh yang kurang baik bagi generasi kita. Oleh karena itu maka ini menjadi semacam peringatan bagi kita bahwa menjadi seorang guru itu sekarang dihadapkan pada tantangan yang tidak berat. Warisan-warisan yang kurang baik yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Maka seorang guru harus mampu menjadi teladan yang baik. Bahkan Hotman Paris ya, salah satu pengacara terkenal di dalam podcast Deddy Corbuzier baru-baru ini mengatakan bahwa memang terlalu sering ya fenomena hukum, persoalan hukum di Indonesia ini yang terjadi di Indonesia ini di luar logika, di luar nalar. Ini yang disampaikan oleh Hotman Paris. Artinya bahwa memang pekerjaan menjadi seorang guru saat ini betul-betul dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah. Seorang tokoh legendaris ya, John Lennon dari The Beatles ini pernah menyampaikan bahwasanya bersikap jujur bisa jadi tidak membuat kita mendapat banyak sahabat, namun akan selalu membuat kita mendapat sahabat yang tepat. Buat apa banyak teman jika kemudian pada akhirnya saling menjatuhkan, saling merendahkan? Jadi ini menjadi poin penting bagi kita menjadi seorang guru yang menarik. Yang pertama itu adalah kita harus mampu mencerminkan, kita harus mampu memberikan nilai, kita harus mampu menjadi seorang yang patut diteladani oleh murid kita. Yang kedua yaitu adalah bagaimana seorang guru harus mampu menghormati dan menghargai murid. Ini juga penting, bahwa murid itu juga perlu dihormati, murid itu juga perlu dihargai. Terkadang kan ada mungkin guru yang kadang-kadang di dalam pembelajaran itu memberikan semacam ya mungkin joke-joke yang itu justru merendahkan fisik murid, mungkin juga merendahkan latar belakang murid. Ini tentu harus dihindari oleh seorang guru yang baik ya. Seorang guru yang menarik itu justru tidak akan mengeluarkan joke-joke yang merendahkan. Justru dia akan memberikan semacam empati, dia akan memberikan semacam dorongan terhadap hal-hal yang seharusnya memang perlu diberikan empati, perlu diberikan dorongan, bukan malah direndahkan. Jadi yang kedua adalah bahwa menjadi seorang guru yang menarik itu dia harus mampu menghormati dan menghargai murid. Yang ketiga yaitu berikan pujian kepada murid. Tetapi sahabat Lorong Edukasi, dalam memberikan pujian kepada murid juga jangan sampai kelewat batas. Justru ini akan berdampak yang kurang baik bagi tumbuh kembangnya anak. Seorang psikolog dari Stanford University, Amerika Serikat yang bernama Carol Dweck menjelaskan ada yang disebut dengan growth and fixed mindset. Growth mindset ini menekankan bahwa tumbuh kembangnya pola pikir anak akan dicapai melalui etos kerja yang tinggi. Sebaliknya, jika anak dipuji karena hasil yang dicapai, maka dampak jangka panjangnya adalah dia akan stagnan. Dan ini yang disebut dengan fixed mindset ya. Nih, maka dalam hal ini adalah seorang guru itu memiliki peran besar dalam membangun pola pikir anak. Jadi dalam konsep growth mindset tadi itu, bahwa
ketika seorang guru ingin memberikan pujian kepada murid, maka pastikan bahwa pujian itu harus disertai dengan pola etos kerja yang tinggi yang telah dilakukan sebelumnya oleh murid itu. Oke. Yang kelima yaitu berlaku adil. Nah, berlaku adil tentu tidak membeda-bedakan ya. Berlaku adil tentu tidak membeda-bedakan antara murid yang satu dengan murid yang lain. Murid yang mungkin kurang pinter dengan murid yang pinter, atau sebaliknya. Murid yang cantik, ganteng, kurang cantik, kurang ganteng. Tidak ya, tidak boleh beda-bedakan itu. Itu harus berperilaku, sebagai seorang guru harus berperilaku adil. Nah, tipsnya agar kita mampu berlaku adil di sini adalah pastikan guru itu memiliki tatapan yang menyeluruh, yang rata, yang proporsional kepada seluruh murid. Ya, itu harus dipastikan seperti itu. Itu tips sederhananya seperti itu. Jangan kita hanya berfokus pada satu murid atau pada satu kelompok, tidak, tapi fokus pada semua murid. Itu tips yang sederhana aja. Dan tentu itu juga harus diimbangi dengan bagaimana seorang guru itu mampu mengelaborasi materi dengan baik ya. Kemudian bisa melihat suasana kelas juga seperti apa dinamika yang terjadi. Oke, di sini saya akan sampaikan ada ayat di dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 90. Itu bahwasanya Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Yang kelima yaitu berusaha memahami karakter peserta didik. Dan ini sebenarnya sangat penting, meskipun ini tentu tidak mudah gitu ya. Ini butuh waktu, butuh proses. Tetapi insya Allah nanti akan ada bahasan tersendiri mengenai karakter peserta didik ini ya. Kita akan nanti coba kita siapkan atau kita buatkan video di sesi-sesi berikutnya gitu ya. Jadi itu, yang kelima yaitu memahami karakter peserta didik, ini penting ya. Yang keenam yaitu seorang guru harus update informasi. Harus ya, sudah tidak zamannya lagi guru itu kudet istilahnya atau kurang update. Jangan ya, seorang guru itu harus update informasi. Dia harus mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi. Dan ini ketika seorang guru update informasi, maka dia mampu menjadikan informasi itu sebagai bahan elaborasi di dalam pembelajarannya. Bahkan juga ketika seorang guru itu update informasi, dengan sendirinya dia menjadikan pribadinya adalah pribadi yang terus belajar gitu ya. Pribadi yang terus belajar ini akan menarik bagi siswa. Karena apa? Karena gurunya di mata mereka itu guru yang pinter, yang tahu akan informasi-informasi, dan mungkin akan lebih baik lagi ketika itu dikaitkan dengan fenomena, dikaitkan dengan mungkin studi kasus di dalam pembelajarannya. Ini tentu akan sangat baik lagi gitu. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, yaitu adalah seorang guru harus menguasai media pembelajaran. Kuasai media pembelajaran. Ini penting. Ini yang ketujuh. Kuasai media pelajaran. Sudah tidak zamannya lagi seorang guru itu gaptek gitu ya. Sudah tidak zamannya lagi. Maka seorang guru itu harus menguasai media pembelajaran. Tidak harus ahli di dalam membuat media pembelajaran atau dalam memperagakan, tapi paling tidak dia harus tahu ada media pembelajaran apa yang sesuai dengan pembelajaran atau materi atau topik ajar yang diajarkan pada saat itu. Itulah tips yang bisa kami sampaikan, sahabat edukasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.